Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran tematik kali ini. Kita memasuki tema yang keempat, yaitu globalisasi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tematik IPS, yaitu tentang globalisasi. Yang berkaitan dengan tentang globalisasi. Tim penyusun terdiri dari Pak Fikri, kemudian Pak Umar, dan Ibu Penisyah Susilawati SPD. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, terlebih dahulu kita memahami apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses penyebaran masuknya sesuatu secara meluas ke ruang lingkup dunia. Jadi globalisasi itu proses penyebaran sesuatu sampai memasuki ke seluruh pelosok yang ada di dunia ini. Contoh globalisasi sekarang sudah banyak ya, berkaitan dengan adanya makanan, kemudian produk-produk yang lainnya. Itu kita dengan mudah sekarang mendapatkan makanan dari berbagai belahan dunia. Kita di Indonesia bisa merasakan bagaimana masakan khas dari masing-masing negara. Begitupun negara yang lain, ya, mereka akan dengan mudah mendapatkan makanan-makanan khas dari Indonesia. Itu contoh bagaimana proses penyebaran, itu namanya globalisasi. Penyebab adanya globalisasi itu bisa dengan adanya perkembangan teknologi. Teknologi sekarang semakin maju, maka segala sesuatu akan lebih cepat merambah ke berbagai belahan dunia. Kemudian alat komunikasi, dengan adanya internet, maka segala sesuatu itu dengan mudah akan menyebar. Kemudian dengan alat transportasi, darat, laut, udara, itu akan mempermudah sehingga globalisasi akan terus berkembang. Nah, dengan adanya globalisasi ini akan memudahkan kita dalam bekerja sama antar negara. Nah, faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN itu pertama sumber daya alam. Ya, dengan sumber daya alam negara yang dimiliki masing-masing berbeda menyebabkan semua saling membutuhkan. Dengan adanya kekurangan sumber daya alam di satu bidang, kita akan bisa dipenuhi kebutuhan itu oleh negara yang lain. Makanya perlu adanya kerjasama khususnya di negara-negara ASEAN. Pertama dari sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Ya. Sehingga faktor kerjasama itu menjadi terbentuk karena memiliki wilayah yang sama. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN itu membentuk ya adanya kerjasama. Ya, sering kita dengar bagaimana kita didatangkan para ahli, ya, ahli dari berbagai negara. Kemudian ada pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Ya, yang pertama kita bahas tentang kerjasama
negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Satu, penanggulangan bencana alam. Ya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Tiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itu kerjasama di bidang sosial. Kemudian ada juga kerjasama di bidang budaya, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Dilanjutkan, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di dunia. Kemudian ada menyelenggarakan SEA Games, SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota negara ASEAN. Kemudian mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Berikutnya, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kemudian meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Itu kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kemudian kerjasama juga di bidang politik. Di bidang politik kita perlu juga bagaimana kita melakukan kerjasama yang baik dengan negara-negara ASEAN, khususnya dalam masalah politik. Di kita itu di ASEAN itu ada APSC, ASEAN Political Security Community, Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk apa? Mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota negara ASEAN, juga dengan kerjasama dengan dunia. Bentuk kerjasama APSC itu apa saja? Satu, menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Kemudian mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim. Terus melakukan deklarasi Jopan atau perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Terakhir, penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia berperan bekerja sama dengan anggota ASEAN, khususnya dalam bidang politik. Seperti apa perannya? Yaitu berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Selain menjadi penengah pihak konflik, Indonesia juga berperan dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Di sini bagaimana kerjasama di bidang maritim, di bidang kelautan, sehingga mempererat persatuan kesatuan antar negara ASEAN. Kemudian berikutnya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama menangani masalah obat-obat terlarang. Ini obat-obat yang sangat berbahaya untuk generasi muda. Mudah-mudahan kalian semuanya terhindar dari pergaulan sehingga jauh dari pengaruh obat-obat terlarang.
Peredaran obat-obat terlarang ini menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Kemudian obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda, ini sangat berbahaya sekali. Makanya Indonesia sangat aktif khususnya dalam penanganan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba ini ada yang namanya ASOD, ASEAN Senior Official of Drug Matter. Nah, ini ASOD ini bekerja sama di bidang penanggulangan obat-obat terlarang. Nah, bagaimana peran Indonesia? Nah, itu Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional. Di situ diatur bagaimana perundang-undangan berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang sampai ada kasus hukum mati bagi pengedar narkoba. Berikutnya kita masuk ke tugas ya. Kalian mencari informasi di buku ataupun internet tentang peran Indonesia dalam bekerja sama di ASEAN, bidang sosial budaya, kemudian bidang politik, bidang pemberantasan narkoba. Sebutkan perannya. Umpamanya di Indonesia ini kita dalam peran pengembangan budaya itu Indonesia memperkenalkan batik, kemudian mengajarkan bagaimana cara membuat batik ya, sehingga masyarakat dunia pun memahami tentang batik. Maka peran di situ adalah bagaimana peran Indonesia dalam membentuk kerjasama di bidang budaya khususnya batik, yaitu memberikan pendidikan pelatihan kepada negara-negara yang ada di ASEAN berkaitan bagaimana cara membuat batik dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari di internet. Kemudian kerjakan di buku tulis dan kirim ke Moodle. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.